Oke, tes. Oke, perkenalkan, nama saya Roy Jonathan Hutajulu dengan NIM 11S22032. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ketiga dari Papue dengan topik CSS Framework, itu Bootstrap 5. Oke, jadi tujuan dari praktikum ini itu kita mampu menggunakan Bootstrap 5 dan mampu mengimplementasikan komponen-komponen pada Bootstrap 5. Lalu kita gunakan itu untuk mengerjakan studi kasus yang diberikan. Nah, ini bisa dilihat kriteria penilaiannya. Oke. Lalu ini extension yang perlu diinstalnya, dan juga ini cara untuk nyeting Bootstrap 5 ya. Oke. Ini demonya atau ibaratnya tutorial untuk menggunakan Bootstrap 5-nya. Dan ini bahan latihan yang akan dijelaskan di laporan nantinya. Sekarang langsung saya ke penjelasan studi kasus. Yang pertama yaitu website agency. Nah, ini diberikan file index ini di laporan ini, yang jika kita langsung run go live. Itu apaan? Suara kipas apa itu? Musik mana? Itu kemanasan? Oh iya. Oke, sorry. Lanjut ke studi kasus 1. Itu kita disuruh untuk memperbarui website agency. Pertama, ubah konten warna website yang ada di ini, konten template-nya sesuai dengan kreativitas kita, lalu perbaiki sesuai dengan konteks. Yang kedua, memperbaiki tampilan agar responsif jika dibuka di tampilan mobile. Oke. Nah, ini adalah workplace agency-nya. Jadi pertama saya akan kasih lihat CSS-nya dulu. Di sini saya menggunakan media ini dan juga ini untuk ukuran medium dan ini untuk ukuran small. Ini untuk menyesuaikan supaya responsif di layar mobile. Di sini saya nyeting semua margin, padding, dan juga ukuran bottom dan juga ukuran kolom-kolomnya. Ini juga ada ukuran minimal viewport height-nya dan juga serta dengan left bar-nya. Untuk HTML sendiri, ini di head-nya masih sama, link asetnya semua. Lalu untuk di dalam body-nya itu sendiri, ini saya cuma mengisi teks luar Ipsum yang ada sebelumnya, jadi teks asli. Kalau ini saya menggunakan tema Netflix untuk yang pertama. Lalu di sini di kode program ini juga ada banyak kelas-kelas yang putus-putus, jadi harus kita benarin secara manual. Misalnya ada yang gak ada garisnya gitu, jadi nyatu katanya, jadi nggak terbaca kelasnya. Nah, setelah digunakan secara manual itu akan jadi seperti ini jika saya go live. Nah, ini saya juga kenapa kipasnya ini? Oke. Jadi untuk backgroundnya sendiri saya mengubah warnanya jadi gelap, dan teksnya saya ubah warnanya jadi putih supaya jadi dark mode untuk meniru Netflix. Dan ini gambarnya sebelumnya saya juga ganti menjadi gambar ini different words. Lalu teksnya saya ganti dari Laura Epsom jadi seperti ini. Ini hanya perlu mengganti nomornya doang, angkanya yang ada di sini, yang ada di navigation bar-nya.
sorry bukan di navigator, di infoboxnya ini cuma perlu ganti angkanya. Kalau ikonnya itu sendiri nggak ada yang diganti. Lalu untuk about ini juga diisi. Untuk kalau yang studi kelas pertama belum ada saya ubah-ubah kelas-kelasnya, cuma mengganti doang teksnya, isi teksnya. Nah ini lalu ini saya juga isi teksnya dari akordeon ini, yang keempat akordeon ini sudah ada teks secara seperti website asli. Lalu untuk service ini saya ada ubah ikonnya masing-masing supaya sesuai dengan teks yang saya isi ini. Misalnya untuk quick to launch saya memberikan ganti ikonnya menjadi ikon roket seperti untuk menyampaikan pesan supaya kalau ini cepat websitenya dan sebagainya. Kalau untuk flexnya itu sendiri ini masih belum rapi ya, bisa dilihat ini di bawahnya masih berantakan. Itu nanti akan diperbaiki di studi kasus 2. Untuk gambar yang di newsletter ini juga saya ada ubah dari gambar dari internet seperti ini. Kalau teksnya ini saya ubah juga. Tombolnya masih sama. Nah ini saya ubah gambarnya jadi Netflix_1 PNG. Lalu untuk pricingnya ini saya udah ubah juga teksnya jadi basic, standar, dan premium package ya dengan teks yang menyesuaikan. Oke, itu aja untuk studi kasus 1. Lalu saya akan lanjut ke studi kasus 2 yaitu judulnya tentang modifikasi. Nah ini kita harus membuat tampilan website yang lebih baik dari studi kasus 1 dengan tema yang berbeda seperti pendidikan atau dan lain-lain. Untuk studi kasus 2 ini, oh my god, my voice. Untuk studi kasus 2 saya memilih tema marketplace yang menjual kartu TCG, lebih tepatnya kartu Yu-Gi-Oh. Nah ini bisa dilihat setelah saya go live seperti ini. Sorry. Untuk navbar, untuk yang saya ubah ini salah satunya adalah navigation barnya. Di sini saya ubah menjadi navbar dark dengan backgroundnya dark, dan teksnya saya ubah jadi white warnanya. Dan ini saya buat navlink aktif di CSS-nya supaya saat ada kontennya ada di section tertentu akan berubah warnanya untuk menyesuaikan seperti ini ya. Fuck. Oke, untuk gambar background di atas ini sendiri itu saya ubah dari style CSS di body ini menggunakan background image, menggunakan gambar JPEG yang saya ambil dari asset sendiri dengan setting background size contain dan repeat supaya nggak lanjut ke bawah, nge-repeat terus gambarnya sesuai itu. Untuk teksnya oh ya, ini juga saya ganti tadi dari tulisan menjadi gambar yang saya dapat di internet. Lalu untuk yang teksnya saya ubah jadi warna putih dengan
jadi warna putih. Oke, sorry, lanjut dari sini tadi. Teks di bodinya ini saya buat jadi warna putih dengan backgroundnya dengan ini RGBA 000 dengan 0, yes nih kak, RGBA dengan warna hitam tapi dengan transparansi 0,5. Oke. Dan juga ini udah diubah itu di kelasnya ini order 1 dan juga order large 0. Jadi kontennya itu akan di order lebih dulu yang ini pertama pasti selalu. Dan juga ini order misal di screen yang ukurannya large itu secara defaultnya akan di mode duluan. Oke, lalu ini saya ubah juga routingnya dari section about dari sebelumnya ke section products. Oke, untuk ininya, untuk info box saya juga ubah ikonnya sekarang di sini, yaitu nah ini saya ubah ikonnya jadi yang menyesuaikan. Ini card offersnya, ini jumlah usersnya, jumlah card soldnya, dan ini countries-nya yang mengedar yang menjual kartu-kartunya. Dan ini about sectionnya ini saya ubah menjadi what we do, dan juga ini isi about artinya ini tentang misalnya kita kerja di perusahaan TCG player ini, di marketplace TCG player ini, misalnya kita di masuk tim teknologi, ini akan dijelaskan ini seperti apa. Misalnya kita masuk di tim authentication center, akan dijelaskan seperti apa. Lalu ini advantages-nya, kenapa kita harus beli di Shopee ini, karena ini saya terus semua ini karena harganya bagus, secure system. Dan ini saya ikonnya juga saya ubah di sini. Nah ini di services, ikonnya saya ubah untuk menyesuaikan. Warnanya juga saya ubah jadi default supaya lebih normal. Dan warna read-more-nya ini, dan juga icon panahnya saya ubah menjadi warna notice atau biru. Oke, dan juga untuk animasi data aus-nya itu masih sama, masih fade. Oke, lalu untuk section yang baru dibuat itu, nah itu ada produk. Saya menggunakan card untuk membuatnya. Nah ini bisa dilihat kelasnya pertama-tama row dengan padding bottom 5. Lalu untuk item 1 ini untuk menyesuaikan di responsifnya. Untuk image-nya ini saya mengambil dari asset, kelasnya card image stop. Oke. Lalu untuk animasinya itu saya buat di CSS ini. Ini juga ada flex supaya menyesuaikan jika ukuran viewportnya nggak sesuai. This container space between. Ini height dan width-nya saya buat 100% supaya nggak ada yang kepotong. Lalu untuk buttonnya ini saya ubah width-nya menjadi 100% supaya nggak ada yang potong juga buttonnya. Dengan margin top ini di card. Ini dengan margin topnya 15 pixel dan paddingnya 10 pixel, dan font size ininya 1,2 rem. Nah, ini untuk animasinya nggak bisa dilihat ini. Jadi awalnya itu border bottomnya saya bikin 4 pixel dengan warna white ya. Lalu saya di over itu akan berubah menjadi border bottom colornya menjadi warna ini biru.
atau warna text notice. Dan juga ada masih transform scale yang awalnya itu biasa, lalu ubah jadi skalanya 1,05 dengan time itu 0,2 second supaya tampil natural. Lalu untuk menyesuaikan ukurannya agar sama semua itu juga saya gunakan di atas ini ya, sebentar. Oh iya, ini jadi reflex ini, reflex dari sini kolom, supaya semuanya ini ukurannya sama, karena ini kan size image-nya itu beda-beda, tapi bisa kita atur menjadi kotaknya ini sama ukurannya semua. Oke, itu untuk produk. Ini juga sama semua. Oh ya, ini untuk kelas buttonnya saya buat button auto secondary ya, untuk tampil seperti ini. Jadi kalau normal itu putih, kalau di hover ada abu-abu. Kalau button yang primary itu kan bisa kayak gini, warna biru dan teksnya putih. Oke, it's all dari products. Oke, sekarang kena ke card sectionnya, yaitu ini di expansion. Ini juga menggunakan card yang kurang lebih sama dengan yang atas ini, yang section products. Tapi di sini saya membuat dua button, yaitu pertama button primary untuk tulisan shop now, dan yang kedua button untuk buat melihat price guide-nya. Kalau untuk animasi itu juga masih sama, data iOS-nya dengan fade. Lalu untuk animasi hover-nya itu juga masih sama, yaitu border bottom color berubah dan juga transform scale-nya jadi lebih besar saat di hover. Oke, itu saja untuk section cards atau expansion. Lalu sekarang ke newsletternya. Ini juga tidak ada yang saya ubah dari sebelumnya, cuma hanya mengubah background image-nya itu dari aset. Oke, dan juga mengubah teksnya. Untuk formnya ini juga tidak ada yang saya ubah, ini juga hanya nama dan email. Ya, oke, baru yang ada yang saya buat baru itu yaitu bagian footernya. Nah, ini bisa dilihat saya menggunakan kontainer dengan paddingnya 4 supaya terlihat rapi. Lalu ini kolom untuk large screen 3, untuk yang medium screen 6, dan margin untuk bottomnya saya buat 4 supaya nggak nyatu masih dari setiap tulisannya. Lalu untuk tulisannya ini saya buat letter spacingnya 2 pixel, lalu colornya warnanya ini, dan ini saya membuat list dengan kelasnya list unstyled supaya nggak ada titik-titiknya ini yang bisa ada di unstyled list. Dengan listnya itu kelasnya margin bottomnya saya buat 1 supaya terpisah yang kelihatan jelas, dan ini saya gunakan sama semua untuk listnya. Oke, lalu untuk di paling bawahnya itu sendiri yang harusnya copyright, tadinya saya ubah menjadi misalnya pesan seperti ini yang diisi Gplayer core value number 1 tuh motivate your peers dengan icon handshake ini yang saya buat di sini. Nah, ini settingnya saya buat supaya untuk menyesuaikan dengan tulisannya. Lalu untuk teksnya itu menggunakan style ini inline block dan juga vertical line-nya di middle, supaya line-nya middle, lalu agar bergeser kanan dari
ikonnya. Oke. Itu akhir dari HTML-nya. Untuk CSS-nya itu ini juga masih sama ya. Paling yang baru cuma ada di cards dan juga footer ini. Untuk responsif, ide responsifnya juga masih itu juga masih sama. Max width yang untuk medium 786 pixel, lalu yang untuk yang small screen 480 pixel. Nah, margin dan paddingnya ini sama semua dari yang seri kasus sebelumnya. Oke, itu sekian saja untuk penjelasan saya dari praktikum 3 ini. Ya, sekian dan terima kasih.